Oke, welcome back ke pre-fight One Pride MMA, Fight Night 40, Rumble in the Fight. Di akhir tahun nih Bung Max, kita tahu One Pride selalu menyajikan hal-hal fight-fight yang sangat baik di akhir tahun ini, di setiap akhir tahun. Khususnya kita menyediakan 2 title fight ya Bung Max ya. 2 juara baru juga. 2 juara baru. Yang melakukan perdana nih, title defense mereka ya. Title, dua-duanya melakukan title defense. Ya kita tahu ada, di sini ada Angga The Hitman dengan Rama Hellboy Supandi. Ya. Ada Adi Ruminto. Ditantang oleh Adi Ruminto dan Hatoropan Simbolon. Ya kan? Ini sangat menarik. Partai yang sangat keras. Oke. Kita juga memiliki ada Brando Mamana yang ditantang Daniel Chandra. Ada Nurul Fikri yang ditantang Laude Abdul Haris. Menarik sekali Bung Max. Di luar itu juga sebenarnya banyak ya. Ada JK Saragi berhadapan dengan Agung Maulana, ada Agus Setiabudi berhadapan dengan Jeremy Siregar. Masih ada 16 partai lagi yang sangat menarik untuk akhir tahun ini. Iya. Sudah disiapkan oleh tim One Pride. Sudah disiapkan. Jadi memang Fight Night 40 ini penutupan akhir tahun ini memang partai yang sangat mewah ya. Partai ini akan benar-benar menghibur semua pencinta MMA ya. Dan kita perlu bersyukur sebenarnya Bung Walter. Kenapa? Di saat pandemi seperti ini masih ada event ya kan. Tentunya kita juga berterima kasih kepada Bapak Ketum Kobi kita, Ardian Sabakri ya, juga seorang founder dari One Pride yang di masa sepandemi yang sulit ini beliau tetap memperjuangkan. Sepakat sekali Bung Max. Memperjuangkan supaya ini tetap bergulir. Ini tidak mudah Bung Walter. Betul sekali. Karena di saat semua orang lagi tiarap ini kita bilang ya. Tapi beliau masih memperjuangkan hal ini supaya petarung-petarung masih bisa mencari nafkah, mendapat tambahan ya. Dan camp-camp juga mensupport hal itu kan. Terbantu Terbantu dengan adanya event-event seperti ini. Jadi ya kita bersyukur bahwa One Pride tetap berjalan dengan protokol yang sangat ketat. Betul sekali Bung Max, karena tim One Pride kita tahu mereka harus bersinergi ya dengan tim gugus tugas COVID dan izin dan sebagainya. Mereka mengusahakan sekali ya kan, perjuangan kita tahu seperti apa bagaimana. Kita sangat memperhatikan protokol kesehatan. Jadi pada saat hari H-14 sebelum para petarung dan cornernya masuk ke hotel karantina, mereka melakukan rapid test mandiri yang dikontrol, diawasi oleh dari One Pride. Kemudian begitu masuk para petarungnya ya, ada sekitar 40 petarung ya Bung Walter ya. Dan 40 cornerman. Betul sekali. Dilakukan swab tes PCR. Begitu juga para kru, dewan juri, para semua yang bertugas juri, ya, inspektur pertandingan, para kru, semua dilakukan swab test ya kan, PCR. Tentunya juga selain itu tidak hanya swab test ya, tapi juga para petarung kita cek medis. Ya, kita cek hepatitis B, hepatitis C, kita cek jantungnya, kita lihat kesiapannya. Tentunya ini akan menjadi suatu hal yang sangat baik sekali yang memprotek petarungnya dan memprotek kita semua. Sehingga mereka tetap bisa acara ini tetap bisa berjalan dengan aman dan sukses seperti itu Bung Walter. Sepakat sekali Bung Max. Kita tahu kinerja tim seperti apa bagaimana baik dari One Pride dan juga TV One. Dan di sini kita akan kembali langsung aja ke Fight Night ini. Ini partai mana aja nih yang menurut Bung Max sebagai ketua dewan juri yang sangat menarik perhatian Bung Max nih, yang mana nih kira-kira? Aduh, ini kalau bisa saya katakan mana yang menarik? Saya tertarik. Semuanya menarik ya, semuanya menarik. Tentunya begini, tentunya Rama Supandi dengan Adi Ruminto cukup menarik karena mereka belum pernah bertemu ya. Begitu juga Nurul Fikri dan Laude Abdul Haris dan Brando Daniel. Ya tentunya tidak kalah seru. Angga The Hitman. Angga kita tahu dia merebut sabuknya dari JK ya kan, dengan all out pada saat itu ya kan, sampai 5 ronde full bermain habis-habisan sampai JK pun akhirnya kehabisan stamina ya. Dan di sini akan ditantang oleh Hatoropan. Di mana Hatoropan seorang striking yang baik ya. Dan dulu mereka udah pernah bertemu Bung Walter. Ya dimenangkan dengan Angga ya, dengan poin kalau nggak salah waktu itu ya. Dengan poin. Nah dan sekarang Angga akan menerima tantangan kembali nih di sini dari Hatoropan Simbolon. Oh ya, waktu itu Angga memenangkan dengan mutlak. Dengan mutlak. Karena decision ya Bung Max ya. Masih poin. Apapun bisa terjadi di MMA, kita tahu
yang hari ini menang mungkin besok bisa jadi kalah. Betul. Ya, jadi kalau mau ditanya yang menarik, saya bingung jawabnya Bung Walter. Karena Ini semuanya semua menarik, ya. Di live menarik. Begitu juga pada acara sisa 16 partai yang lain itu juga sangat menarik. Kita tahu ada comebacknya JK dan juga Jeremy Siregar juga kontender melawan Agus Setiabudi ya untuk itu salah satu kontender kelas flyweight untuk Rama Supandi melawan Adi Ruminto. Iya, itu ada di Fight Night 40 juga nanti. Nah, itu dia harus disaksikan teman-teman semua. Ya, ini benar-benar partai yang sangat luar biasa. Mungkin kita bisa mulai dari Brando ya. Brando melawan Daniel Mamana Chandra. dan Daniel Chandra. Ini kita lihat di sini statistiknya cukup menarik ya. Brando bisa dibilang seorang fighter yang lebih berpengalaman ya daripada Daniel Chandra, baik dari umur dan juga rekornya mungkin bisa kita lihat juga. Kita bisa lihat Brando sudah bermain sebanyak 11 kali. 11 kali Ya. menarik Ini sekali. keduanya petarung yang sangat berpengalaman. Bisa dibilang di One Pride ini kedua fighter ini petarung veteran ya. Ya. Karena sudah dari Sejak mungkin awal, 2017, terutama Brando 2016. Mamana. Ya. Ini jadi kalau dari segi fight, kita tahu Daniel Chandra ada petarung yang memiliki striking yang baik, ya kan? Dan Brando Mamana dengan segala pengalamannya, kita tahu bahwa rekor-rekornya tuh sangat luar biasa ya. Luar biasa Brando ini luar biasa. Iya, dia banyak sekali kemenangan tap out. Brando ini berhasil mengalahkan Ahmad Muhaimin yang kita tahu Ahmad Muhaimin ini fighter yang sangat handal di ground. Betul. Dikalahkan dengan ground and pound ronde 1. Kita tahu Agus Rustandi juga seorang pegulat yang baik, diselesaikan dengan ground and pound di ronde 1 lagi. Billy Pasulatan yang kemarin mengunci ya seorang champion Gunawan. Ya. Dengan rear naked choke dikalahkan oleh seorang Brando Mamana ini. Jadi apakah prediksi Bung Max Brando akan menang dengan kuncian atau striking? Jadi gini, di MMA ini apapun bisa terjadi. Sepakat. Brando ini petarung yang memiliki daya eksplosif salah satu Luar yang biasa. paling tinggi, paling besar di kelas strawweight. Jadi kita lihat di sini Ahmad Muhaimin, Agus Rustandi dengan ground and pound, ya kan? Billy Pasulatan dengan rear naked choke. Jadi dia ini seorang petarung yang sangat komplit. Komplit atas bawah. Yang saya tahu bahwa Daniel Chandra ini memang kekalahannya beberapa kali ada di posisi bawah. Ya. Jadi di ground and pound pada saat itu berhadapan dengan Agung Saputra. Kemudian dengan kalah arensi dengan Rustam Hutajulu. Oke. Ya kan? Dia pernah kalah KO juga dari Darmawan Sarazak, ya kan? Kemudian baru dia comeback ya. Terakhir dia comeback, dia menang tap out dengan Jajak Sukarjak dan terakhir dengan Ahmad Sofyan dengan TKO yang sangat spektakulernya. Kalau dilihat dari grafiknya, ini akan sangat menarik. Daniel Chandra berhadapan dengan Brando Mamana. Hanya yang perlu diperhatikan peta kekuatannya adalah Brando di bawah ini lebih kuat nih Bung Walter. Ya, untuk bermain bawahnya lebih kuat. Ini kemungkinan besar bisa menjadi perbedaan ya. Betul. Di fight ini ya. Betul. Memang Daniel Chandra pernah memenangkan dengan teknik-teknik tap out ya, dengan submission dengan side choke pada saat dengan Fadlullah, dengan Jajak Sukarjak dengan tap out NSC, tapi tidak sebanyak apa yang dilakukan Brando. Ya kan? Brando kita tahu sudah bernafsu ini Bung Max untuk title karena apalagi dia sudah mengalahkan seorang Billy Pasulatan dan kita lihat di sosmed sudah terjadi cywar ya. Ya. Antara baik Brando maupun si champion ini Billy Pasulatan saat ini. Jadi tentunya pemenang di antara mereka berdua ini Bung Walter, Brando Mamana versus Daniel Chandra. Ini akan menjadi kontender untuk menantang sang juara Billy Pasulatan. Juara kelas flyweight. Dan Billy sendiri juga excited ya. Strawweight. Ya, di kelas strawweight. 52,2. Jadi kalau ditanya pertarungan ini akan sangat seru. Memang keunggulan ada di Brando Mamana. Tapi apapun di MMA itu sangat sulit diprediksi. Kita tahu di sini Daniel Chandra bisa saja membuat kejutan. Oke. Jadi hati-hati Brando Mamana. Ya kan? Dari kejutan-kejutan ini. Iya, kejutan-kejutan itu akan terus muncul ya. Apalagi di One Pride ini banyak sekali kejutan-kejutan yang muncul sehingga kita sangat penasaran untuk menonton. Okay. Ya. Nextnya kita akan melihat langsung Nurul saja Fikri. antara Nurul Fikri melawan Laude Abdul Haris. Oke. Apa yang akan menjadi faktor pembeda antara kedua fighter ini menurut Bung Max nanti di Fight Night 40 19 Desember 2020 kita? Oke, ini kalau yang membedakan ya mungkin
kalau saya penentu lihat, nih, penentu kemenangan. Kalau saya lihat kira-kira. di sini bukan classic fights ya. Ini benar-benar MMA fighter dua-duanya. Dua-duanya MMA fighter. Dua-duanya sudah MMA lengkap. fighter, bukan classic fight karena dua-duanya lengkap ini. Kita lihat Nurul Fikri dengan skill yang komplit. Begitu juga Laude Abdul Haris. Tidak hanya strikingnya saja yang baik, tapi grapplingnya sudah sangat berkembang. Tapi di situ kita bisa melakukan perbandingan. Bagaimana akan serunya pertandingan ini. Jadi kedua petarung ini tergantung strategi, ya kan? Kalau mau dibilang ini bakal siapa yang menang, tentunya gini, Nurul Fikri tentu jiu-jitsunya lebih kental. Jadi kemungkinan prediksi saya adalah Nurul Fikri akan berusaha mengambil momentum di bawah. Menarik Ya. sekali. Dan Laude akan mencari momentum di atas. Di atas. Karena Nurul itu mempelajari ground fighting di Gracie Barra. Ya. Jadi tentunya itu akan menjadi salah satu senjata pamungkas. Senjata pamungkas Ya. Untuk walaupun Nurul, memang Laude Abdul Haris juga menguasai ground fighting. Karena terakhir juga dia menggunakan rear naked choke. Jadi tentunya ini pertarungan ini saya belum bisa prediksi. Ini tadi 50-50 lah. Iya. Kita kasih. Betul. 50-50. Ini salah satu pertarungan yang saya rasa sengit nih. Seru. Sekarang Bung Walter pegang yang mana saya tanya? Saya juga kurang paham ini, ya kan? Max. Ini dua-duanya apapun bisa terjadi. 50-50 saya apapun rasa bisa terjadi. Perumpamaan yang sangat tepat untuk kedua fighter ini. Nah ini semua tergantung persiapannya sekarang. Betul, persiapan dan strategi tentunya. Persiapan dan strategi. Jadi kalau dilihat dari skill, dua-duanya walaupun dilihat ranking 7 belum tentu, belum tentu, ya kan? Dia bisa saja akan menjadi seorang kontender lu nantinya. Ada potensi tentunya. Jadi ini adalah salah satu fight card yang sangatlah menarik. Kita tunggu-tunggu nih, kita saksikan langsung di TV One. Rama dengan Adi Ruminto, ya ini akan menjadi suatu perang yang Apakah Bung Max bisa melihat mungkin momen-momen viral yang akan terjadi antara Rama dengan Adi Ruminto? Apakah slam yang 4 kali itu bisa terulang kembali Kalau saya rasa Adi Ruminto nggak akan mengulang ya. Kalau Adi Ruminto mengulang kembali, tandanya Adi Ruminto tidak belajar. Belum lah, oke. Karena escape dari triangle choke itu yang efektif, praktis dan efisien itu bukan melakukan slam setinggi langit dan dihantam. Di sini kecerdikan dari Iwan Hermawan pada saat di slam kepalanya menunduk. Saya rasa Adi Ruminto harusnya kalau terkena jebakan-jebakan teknik seperti itu. Dia sudah tahu nih sudah tahu cara bagaimana teknik escape defense dari Brazilian Jiu-Jitsu-nya itu sudah dipelajari ya. Seharusnya seperti itu. Jadi saya berharap Adi Ruminto memang sudah menimba ilmunya, memperdalam ilmunya sehingga pertarungan nanti akan menarik. Tidak hanya jual beli pukulan, tapi di situ selain jual beli pukulan, jual beli strategi, teknik, timing, taktik, kita semuanya. Bisa prediksi apakah ini akan selesai di striking ataupun ground. Mari cuman kita tunggu aja nanti tanggal 19 Desember. Langsung aja kita ke rekor seorang Adi Ruminto. Nah, alami 3 kemenangan berturut-turut, dia ini lebih mulus dari Rama. Berturut-turut ini yang menaikkan moralnya dia. Momentum Adi ya. Betul. Dia ini saat ini lagi mendapatkan momentum. Walaupun gini, memang Adi Ruminto ini adalah petarung bergaya counter striker. Karena dia bergaya counter striker menyebabkan dia sering sekali ya pada saat dia bertanding dia menang poin. Dia bisa lihat 3 kemenangan ini langsung dengan poin. Dia bergaya counter striker dengan gaya ortodoks dia dan mengandalkan tangan kanan dengan over right hand yang sangat keras, kemudian disusul dengan roll yang sangat luar biasa. Jadi sebenarnya Adi Ruminto ini adalah kalau saya bilang adalah kayak bom waktu. Kenapa karakternya kayak bom waktu? Pada saat bertarung dengan dia tidak langsung brawling. Dia benar-benar sabar menunggu timing. Tapi pada saat waktunya tiba, dia seperti bom. Dengan overhandnya, dengan rovelnya, dengan tendangannya. Langsung mengeluarkan kombinasi serangan ya. Nah itulah yang sangat luar biasa. Ini senjata khusus tandanya untuk seorang Adi Ruminto. Nah pada saat itu memang Adi Ruminto 3 pertarungan terakhir ini dia berhadapan dengan striker. 3-tiganya striker handal semua nih. Semuanya dikalahkan oleh seorang Adi Ruminto ya. Betul. Ini 3 striker handal. Ada Ridwan Kolik, ada Darmawan Razak, ada Gali Tornado. Ini 3 striker yang bisa dibilang luar biasa handal. Nggak main-main.
dikalahkan oleh Adi Ruminto 3 round. Tandanya ini stamina sudah tidak menjadi pertanyaan lagi buat Adi Ruminto. Ya, kita tahu fisik. bagaimana Adi Ruminto ini memiliki fisik yang luar sangat biasa. prima, Ya. ya kan? Tiga-tiganya semua dihasilkan dengan poin, berarti dia adalah petarung yang sangat sabar. Iya, Ya. iya, strategi. Petarung yang sangat sabar bermain. Dia ini petarung yang sangat sportif. Ya, saya suka gitu loh. Jadi ya dia semakin bertanding semakin dewasa, dia mengerti peraturan-peraturannya. Saya juga berharap Rama juga bermain dengan sportif. Sejauh ini dia memang bermain dengan sportif. Jadi kita bisa melihat dua petarung bermain dengan sportif dengan kelas yang sangat luar biasa ya. Seorang MMA fighter berhadapan dengan seorang striker yang sedang berevolusi menjadi MMA fighter gitu loh. Ya jadi ini tentunya pertarungan Rama Supandi dengan Adi Ruminto ini adalah salah satu pertarungan yang kita tunggu-tunggu, yang kita sulit juga menebak tahun apa yang akan 2020 terjadi. ini ya. Itu akan kita lihat nanti 19 19 Desember 2020 pukul 10 malam Bung Walter. Siap, di TV One. Di TV One. Oke, langsung aja kita ke partai utama lightweight title fight antara Angga The Hitman melawan Hatoropan Simbolon. Kita lihat Angga dengan camnya on fire dan Hatoropan juga dengan Ryu Dojo Medan memiliki statistik yang cukup menarik ini Bung Max ya. Iya. Secara ketinggian badan tidak jauh berbeda, umur ada perbedaan 5 tahun di sini kita lihat. Dan Angga ini track recordnya kita bisa lihat jauh sebelum One Pride dia sudah pernah bermain MMA. Iya betul. Jadi secara pengalaman memang lebih unggul dari seorang Hatoropan. Tapi menurut pandangan Bung Max, apakah Hatoropan memiliki edge ya, memiliki senjata-senjata khusus untuk mengalahkan seorang Angga ini yang dia sudah veteran di dunia MMA? Oke. Hatoropan Simbolon ini senjata khusus kalau kita baca peta kekuatan ya dari Hatoropan Simbolon ini ya. Kita bahas Hatoropan dulu ya. Di sini dia menang Kimura Kimura dia ya. pernah menang Kimura ya. Dan sebelumnya dia juga pernah itu yang saya bilang dia menang tap out dengan choke oleh Ricky Anthony. Kemudian dia pernah mengalahkan submission rear naked choke kepada Yesrel ya kan. Kemudian baru dia di sini dengan Kimura oleh Victor Johannes ya. Sudah tidak diragukan lagi seorang champion Angga. Kita lihat track recordnya. Track record kita bahas tentang track record dia ya. Jadi kita lihat 3 kemenangan terakhir ya. Lihat displaynya Anaconda choke, Americana, rear naked choke. Ini tidak sama ya. Teknik-tekniknya ini bukan teknik-teknik umum ini, bisa dibilang advance. Begitu dia kuncian advance. mengunci orang dengan Anaconda choke. Dia begitu dia mengunci orang dengan side choke. Itu sudah bisa dikategorikan ini adalah seorang petarung yang submission grapplingnya sangatlah handal, sangatlah kental. Tandanya dia sudah berlatih. Itu tidak hanya bulanan, tapi tahunan, bahkan puluhan tahun kemungkinan, ya kan? Dilihat dari rekor karena tidak mudah untuk mendapatkan teknik-teknik seperti ini. Ya, betul sekali Bung. Jadi apa yang di MMA lagi. Di MMA. Kalau di grappling itu sah-sah saja. Biasa. Tapi menggunakan Anaconda choke, Americana, ya. Jadi ini menjadi senjata andalan dia. Tapi striking dia juga luar biasa. Dia itu boxing ada, Muay Thai ada. Dia itu menang striking dengan TKO dengan Novian Hartanto dengan ground and pound. Kemudian dia mengalahkan Iris Sopian pada saat itu dia menjadi the best KO. Dia dia hanya pernah kalah pada saat itu selain sama Willy sama Rudi Ahong Gunawan ya. Karena itu mungkin dia tidak terlalu siap pada saat itu karena itu membalikan keadaan loh. Betul, karena pada saat dia berhadapan dengan Ahong di audisi, Angga lebih unggul. Pada saat bertanding tiba-tiba itu berbalik. Ya. Luar biasa sekali. Tentunya Angga tidak akan mau mengalami kesalahan itu lagi. Dia seorang fighter dengan rekor KO-nya sampai 3 kali, KO 3 kali dengan submission sebanyak 6 kali. Dia menjadikan dia salah satu petarung sang juara yang siap untuk mempertahankan sabuknya. Gitu. Mari kita saksikan akhir tahun, kita 19 bisa lihat. Desember 2020 langsung di TV One. Ya. Mungkin kita melihat ini secara fight card secara live ya untuk Rumble in the Night, Fight Night 40
Kita bisa lihat ada 2 title fight dan juga 2 contender. Betul. Tentunya sebenarnya ada 3 contender tapi di partai non-live. Ya. Ada Jeremy Siregar melawan Agus Setiabudi. Dari keempat fight ini, fight live ini, menurut Bung Max yang akan mencuri perhatian paling utama apakah itu dari partai title fight ataukah dari contender, menurut Bung Max gimana? Ya. Jadi pertarungan nanti 9 Desember, pertarungan ini semua bisa mengeluarkan semua skillnya ya dengan totalitas dan dikeluarkan semuanya, tidak hanya totalitas Tapi teknik-teknik yang menarik tentunya. Iya. Baik itu striking, wrestling ataupun ground game kuncian. Iya. Jadi ya Mari luar kita biasa Bung saksikan Walter, aja. pre-fight. Kita tunggu. Pre-fight kita One Pride Fight Night 40 ini saya Excited sekali ya kita ya. excited sekali. Sangat Saya nggak excited. sabar menunggu One Pride 4 Fight Night partai 40 ini. Sabtu ini Bung Walter. Sabtu ini tanggal 19 Desember 2020. Ya. Semoga di TV semua One. berjalan dengan lancar Ya. dan menjadi berkah buat kita semua, Ya, para amin, petarung, amin. para promotor. Semua yang terlibat, semua. yang Betul. terlibat.